Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, yang mana pada kesempatan kali ini mohon maaf kami masih belum bisa mendampingi secara offline, tapi kami usahakan hal ini secara online. Langsung saja kita lanjutkan materinya. Faslun fi bayani takbir wa sababihi wa sighatihi wa ibtidaihi wa intihaihi. Faslun, sebuah fasal yang menjelaskan tentang penjelasan takbir. Bukan takbiran, tapi adalah takbir ketika membaca Al-Quran. Wasababihi, dan juga sebabnya. Wasighatihi, dan bentuknya. Wabtidaihi, dan permulaan kapan dibaca di takbirnya itu. Wantihaihi, dan berakhirnya. Sekali lagi, ini adalah takbir yang dibaca saat membaca Al-Quran. Ma hukmut takbir inda khatsmil Quran. Apa hukum takbir ketika menghatamkan Al-Quran? Maksudnya adalah bahwa orang itu seorang qori dianjurkan untuk membaca takbir. At-takbir inda khatmil Quran sunnah. Hukum takbir ketika khatmil Quran itu adalah sunnah. Tentu kemudian ini sesuatu yang sering kita praktekkan ketika membaca Al-Quran, ketika khatmil Quran, ya. Ketika khatmil Quran, nanti di bawah ada kapan itu dibaca, mulai kapan sampai kapan, mulai dari surat apa sampai surat apa. Kemudian masa babut takbir, apa sebab kita ini disunahkan untuk membaca takbir? Apa sababuhu annal wahya, sebabnya yaitu bahasanya wahyu. Abto'a, lambat turunnya, ya, lambat turunnya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyaman, beberapa hari. Waqila, dikatakan, ithna asyara yauman, 12 hari, ya, dikatakan 12 hari. Waqila khamsata asyara yauman, dikatakan juga 15 hari terlambatnya, ya. Ibarat biasanya turun wahyu ini tanggal ini, hari ini, kok tiba-tiba tidak turun. Waqila arba'ina yauman, dan dikatakan juga itu 40 hari. Okay. Dikatakan juga itu 40 hari. Faqalal musyrikun, lantas orang-orang musyrik mengatakan ta'annutan, untuk merendahkan, mengecek. Wa'adwan, memusuhi, ya, untuk meninggal, untuk yaitu adwan, memusuhi, merendahkan, ta'annutan. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, wadda'ahu rabbuhu, telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Wadda'a yuwaddi'u, muwadda' itu artinya kan pisah. Waqalahu, sama, ini persamaannya, ya, sinonimnya, ditinggalkan atau mungkin dilalaikan. Ai abghadahu, sama, abghadha itu dibenci, ya, dibenci oleh Tuhannya, yakni dibenci Allah Ta'ala. Ini kata orang-orang musyrik. Wa hajarahu, dan sama, hajara kan ditinggalkan. Nah, ini akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad kan sedih. Orang-orang musyrik kok mengatakan seperti ini, karena sebab turunnya wahyu. Lantas apa? Faja'ahu Jibril alaihi salam, lantas malaikat Jibril mendatangi, wa alqa alaihi, dan menyampaikan kepada beliau, wadduha wallaili idza saja, ila akhirih. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda qiraati Jibril, lantas kemudian selesai sampai malaikat Jibril menghabiskan di surat Ad-Duha ini, Nabi mengatakan Allahu Akbar. Mengatakan Allahu Akbar tasdikon, sebagai pembenaran, lima kana, sebagai yantadhiru minal wahyi, menunggu wahyu. Wa takdziban, dan pembohongan. Lil kufar, untuk orang-orang kafir. Wakila ghairu galik, dikatakan juga selain hal itu.
Gini, coba kita baca, coba kita cek di Al-Quran bagaimana surat Ad-Duha itu ya. Wad-duha, sambil kita baca, buka apa jenenge iki tafsirnya. Wad-duha, demi waktu duha, ai awalun nahri wa au kulluhu wal laili idza saja, dan demi waktu malam idza saja atba bi dhalamihi au sakana. Kalau kita lihat di terjemahan Indonesianya adalah demi malam apabila telah sunyi ya. Malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, apa yang tidaklah ya, ma di sini manafi, tidaklah rabbuka Tuhanmu wadda'aka meninggalkanmu, wa ma qala sama tidak membencimu. Ya kan? Kalau kita lihat di tafsirnya, ma wadda'aka tarokaka ya Muhammad wa rabbuka wa ma qala abghadaka nazala hadha lamma qala al-kufar inda ta'akhuril wahyi anhu khamsata asyara yauman inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Nah, ini sama ya. Kalau kita lihat di tafsir Jalalainnya berarti enggak, Allah itu enggak meninggalkan Nabi Muhammad, Allah juga tidak membenci Nabi Muhammad, enggak. Ya, enggak. Walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat iku lebih baik untukmu daripada minal ulu, daripada yang pertama, maksudnya adalah dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, dan Allah pasti akan memberikan apa yang kamu ridhoi. Nah, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu itu yatim kemudian Allah melindungimu ya fa'awa. Ini ada hadis kami dengar dari Gus Bahak bahwa nikmatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nikmat basyariyah, dan ini kemudian diturunkan kepada umat-umatnya. Wa wajadaka dhallan fahada, yang kemudian ketika Nabi Muhammad ini bukan sesat ya, maksudnya adalah kebingungan dalam kutip, bukan bingung seperti kita orang umatnya ini bingung yang sampai kebingungan ya, ada yang bunuh diri bahkan. Kalau Nabi Muhammad enggak. Tapi kalau kemudian ada orang umat Nabi Muhammad yang bingung, kemudian dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah, ini termasuk adalah turunan nikmat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nikmatnya itu nikmat basyariyah. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan lain seterusnya. Kita tidak membahas tentang tafsirnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah itu. Jadi intinya adalah bahwa takbir ini disunnahkan dari karena kisah saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril yang memang saat itu dalam kondisi telat untuk membawa wahyu. Itu. Nah, terus bagaimana zaman sekarang yang kita hanya mengimani saja. Ya wis, memang karena kisahnya seperti itu, tentu ada hikmah-hikmahnya. Wa masyghatu takbir, apa syigot atau bentuknya takbir? Syighatu takbir Allahu Akbar adalah Allahu Akbar wa yakunu qoblal basmalah, dibaca ya, kita terjemahkan dibaca saja, qoblal basmalati, sebelum bismillah. Wa ruwiya ziyadatu tahlil, dan diriwayatkan juga adalah menambahkan kalimat tahlil la ilaha illallah qabla takbir. Fataqulu, la ini la ilaha illallah wallahu akbar ila akhirih. Wa zada ba'duhum at-tahmid, yang lain ada pendapat ulama juga yang mengatakan bahwa at-tahmid, membaca tahmid ba'da takbir, setelah takbir. Gimana itu? Fataqulu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalau prakteknya tentu kita sudah praktek biasanya. Contoh misalnya kita buka Al-Qur'an lagi, buka Quran misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lah, sebelum bismillah ini ya, sebelum bismillah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Lah, kemudian juga contohnya ketika kemudian sudah selesai membaca surat Al-Insyirah atau suratul Syarh, wa ila rabbika farghab la ilaha illallah wallahu akbar,
baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini gampang. Kemudian min aina, dimulai dari mana, yubda'u bit takbir, takbir itu wa ila aina yakunu intihauhu, dan sampai mana dia berakhir, ya. At takbir yubda'u bihi indal faragh min qiraati suratid duha. Takbir itu dimulai setelah selesai dari membaca surat ad-duha. Sudah kami contohkan tadi. Wantihauhu, dan berakhir ba'da qiraati surati qul a'udzu birabbin nas, dan terakhir adalah setelah membaca surat An-Nas. Kita buka Al-Qur'an lagi. Surat An-Nas, nah ini surat An-Nas, ya, surat An-Nas di surat An-Nas. Minal jinnati wan nas, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian mungkin kalau boleh kami tambahkan bahwa dianjurkan juga untuk setelah khatam ya minal jinnati wan nas itu jangan langsung shadaqallahul azim, tapi mulai lagi dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, walaupun cuma 5 ayat itu ya, 5 ayat sing alif lam mim. Ya, alif lam mim ini sampai humul muflihun. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya adalah supaya kita ini memiliki niat untuk membaca Al-Qur'an lagi, ya. Tujuannya adalah supaya kita memiliki niat untuk membaca Al-Qur'an lagi. Karena enaknya jadi umat Islam adalah niat saja itu sudah dihitung sebagai pahala, ya. Niat itu sama dengan pahala. Niat sama dengan pahala, enak ya. Niat sama dengan pahala. Karena memang arti dari kata Al-Qur'an itu adalah mengambil dari kata qoro'ah, artinya adalah membaca, ya. Membaca Quran itu juga pahala. Jelas pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Kemudian mungkin tadi saya nemu faedah. Wa anzalna 'alaikal kitaba. Wa anzalna, ada kan ayat Quran itu, wa anzalna 'alaikal kitaba bil haqq, kalau enggak salah ya. Kita al-kitaba bil haqqi. Lah, Alkitab ini di sini diartikan sebagai Al-Qur'an. Lah, sehingga para ulama itu ada yang mengambil kesimpulan, oh, kalau Al-Qur'an itu berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca kemudian mendapatkan pahala, berarti kalau di dalam Quran ada Alkitab yang berasal dari kata-kata kataba, oleh karena itu orang yang menulis Al-Quran itu juga mendapatkan pahala. Jadi ya suatu saat kita nyoba nulis Al-Quran, sampai khatam. Kenapa? Mengamalkan dari Al-Quran ini yang diambil dari kata-kata kataba. Ada kalimat ini kan, Alkitab, wa anzalna 'alaikal kitab, maksudnya adalah Al-Quran. Ya suatu saat nyoba nyicil. Makanya sama sing ngelanggar diniati untuk mengamalkan nulis Al-Qur'an, ya, nulis Al-Qur'an. Oh, insyaallah ya pahala. Selain itu ya memang kepaksaan. Ya wis. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi ilmu ini sudah kita praktekkan, dan dalil atau takbir ibaratnya kita temukan dalam kitab Hidayatul Mustafid. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.